Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Noh channel tutorial dan edukasi pengajar sambil belajar. Kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian tengah semester IPS kelas 6 semester 1 tahun 2020. Simak terus video ini sampai selesai. Baiklah diri sekalian, sekarang kita langsung saja memulai untuk soal yang pertama. Oke, pilihlah satu jawaban A, B, C atau D yang kamu anggap paling benar. Oke, soal yang pertama, ASEAN berdiri pada tahun. Perhatikan bahwa ASEAN itu berdiri pada tahun 1967. Maka jawabannya adalah B. Kemudian untuk yang kedua, utusan dari Malaysia yang ikut menandatangani deklarasi Bangkok atau deklarasi berdirinya ASEAN adalah jadi utusan itu ada 5 orang. Yang pertama, S. Rajaratnam itu utusan dari Singapura. Kemudian ada Tun Abdul Razak itu utusan dari Malaysia. Kemudian dari Tanat Koman itu merupakan utusan dari Thailand. Kemudian ada Narcisco Ramos itu utusan dari Filipina. Terakhir ada Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Adam Malik. Sehingga untuk pertanyaan yang kedua, utusan dari Malaysia adalah B. Tun Abdul Razak. Kemudian untuk soal yang ketiga, organisasi sekawan di Asia Tenggara disebut juga sebagai, jadi organisasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu disebut juga sebagai ASEAN. WHO adalah singkatan dari World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia. Sementara ILO adalah International Labour Organization. Ini adalah organisasi para pekerja di seluruh dunia. Kemudian ada UNESCO, merupakan sebuah badan PBB atau organisasi PBB yang sama dengan WHO dan ILO, khusus membidangi tentang pendidikan dan kebudayaan. Jadi jawaban yang ketiga adalah A. Untuk soal yang keempat, berikut adalah negara yang menjadi anggota ASEAN kecuali. Jadi negara anggota ASEAN itu adalah negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Perhatikan, Malaysia termasuk wilayah anggota ASEAN, kemudian Filipina juga anggota ASEAN, Australia bukan merupakan anggota ASEAN, kemudian Singapura adalah negara anggota ASEAN. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya yang kelima, Brunei Darussalam terkenal sebagai negara pengekspor. Jadi negara Brunei Darussalam sumber penghasilan terbesarnya adalah minyak dan gas bumi atau gas alam. Sehingga jawabannya adalah D. Lanjut ke soal berikutnya. Kegiatan ekonomi sebagian besar penduduk Asia Tenggara adalah, jadi sebagian besar ekonomi masyarakat Asia Tenggara bergantung pada bidang pertanian. Sehingga jawabannya adalah C. Yang ketujuh, negara Filipina dipimpin oleh seorang. Jadi negara Filipina itu dipimpin oleh seorang presiden. Sementara sultan itu adalah untuk negara-negara kerajaan seperti Brunei Darussalam. Kemudian raja ada juga. Kemudian
Contohnya negara yang dipimpin oleh raja adalah negara seperti Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Kemudian jadi jawaban yang nomor 7 adalah Filipina dipimpin oleh seorang presiden. Nomor 8, peristiwa penting bagi Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah, mungkin sebagian kita sudah mengetahui bahwa 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah Indonesia, yaitu bertepatan dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Sehingga jawabannya adalah A. Lanjut, nomor 9. Kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu pada tanggal. Jadi, sebelum peristiwa kemerdekaan Indonesia, ada dua kota di Jepang yang dibom oleh tentara sekutu. Yang pertama Nagasaki, yang pertama Hiroshima, kemudian yang pertama adalah kota Nagasaki, kemudian yang kedua adalah Hiroshima. Jadi kota Nagasaki itu dibom pada tanggal 6 Agustus 1945. Kemudian baru kota Hiroshima pada tanggal 9 Agustus. Sehingga jawabannya adalah D. Lanjut ke soal berikutnya. Siapakah tokoh penemu lampu listrik? Jadi tokoh penemu lampu listrik adalah Thomas Alva Edison. Sementara Michael Faraday itu adalah penemu listrik. Kemudian Marco Polo adalah tokoh penjelajah. Kemudian Nahum Situmorang itu pencipta dan cipta lagu. Lagu yang diciptakannya adalah Mariam Tomong. Oke, sekarang lanjut ke nomor 16. Perubahan apa yang kamu rasakan sebelum dan sesudah ada lampu? Sesudah ada lampu, aktivitas bisa kita lakukan di malam hari. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 17. Apa manfaat televisi bagi kehidupan manusia? Televisi itu bisa membuat kita mendapatkan informasi dari seluruh dunia. Sehingga jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor berikutnya. Pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 9 November 1945. Perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan merupakan wadah untuk. Jadi, perjuangan pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 itu merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena pada tanggal 17 Agustus kita sudah memproklamasikan kemerdekaan. Sehingga peristiwa pertempuran sesudah itu adalah upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, naskah proklamasi disusun oleh tokoh-tokoh berikut, kecuali naskah proklamasi disusun oleh Soekarni, Dr. Andes Muhammad Atta, dan Ahmad Suparjo. Jadi kecualinya adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kemudian yang 12, teks proklamasi ditulis tangan oleh. Jadi peristiwa teks proklamasi itu ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian baru diketik secara rapi oleh Sayuti Malik. Selanjutnya, naskah asli yang dibuang ke tong sampah disimpan oleh. Jadi naskah proklamasi setelah diketik
ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, kemudian diketik secara rapi oleh Sayyidul Malik, lalu dibuang ke tong sampah. Maksudnya yang dibuang ke tong sampah itu adalah tulisan tangan Insinyur Soekarno. Kemudian oleh BM Dia, naskah tersebut kemudian disimpan karena dianggap akan menjadi bukti sejarah yang penting. Jadi yang nomor 13 jawabannya adalah BM Dia. Kemudian yang nomor 14, naskah pembaca proklamasi itu dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selanjutnya, tokoh penemu komputer adalah, jadi komputer pertama sekali itu ditemukan oleh Charles Babbage. Ya, jadi tokoh penemu komputer pertama adalah Charles Babbage. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian yang nomor 19, tokoh transportasi udara yang berasal dari Indonesia adalah Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Selanjutnya yang nomor 20, manfaat radio bagi kehidupan manusia adalah bisa mendapatkan informasi dari seluruh dunia. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, baiklah adik-adik sekalian, demikian saja pembahasan kita kali ini. Jika ada saran, kritik, dan sebagainya, silakan ketikkan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.